dengan mengajak hadirin hadirat melafalkan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, mari bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Zulkifli Taufik. Beliau adalah alumni MTS DDI Segeri dan alumni Mangkoso. Beliau juga adalah salah satu qari terbaik di Kabupaten Mimika. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Selamat. Abu Rabia. Dari Hajar binti Haji Ambo Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأساتذتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى روح سلطانية حج ربيع بنتي أمبروي حج أمبروي لهم الفاتح. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد اهدنا صراط الذين غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا
وجاءت سكرة الموت بالحق سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله مولانا العظيم
عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya ceramah takziah yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Haji Muhaim Mustamid SAG MA. Saya ulangi, insyaallah hari ini atau malam ini kita diberikan silapa 2 ayat oleh Gruta Al-Mukarram Dr. Andes Haji Mustamid SAG MA. Sekaligus di akhir ceramahnya nanti memberikan doa kepada kita semua. Kepada beliau ya tetap pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Teman-teman Rabbiku, saudara-saudara Rabbiku kehadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan, dipilih dan ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini guna sama-sama melaksanakan takziah atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita Ibu almarhumah Haja Rabi'ah binti Haji Muhammad Amboroy. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah takziah saya hormati, sebelum saya melanjutkan apa yang diizinkan oleh Allah untuk saya sampaikan, maka terlebih dahulu pada lawan imai kirimkan bacaan surah Al-Fatihah kepada orang tua kita Ibu almarhumah Haja Rabi'ah binti Amboroy. Roy. Kita kirimkan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah takziah yang saya hormati. Saya datang di sini sebenarnya juga bersilaturahim dengan keluarga besar saya di sini. Ya, karena Wedi Segiri keluarga besarnya orang di rumah. Mega keluarga aku
dari istri. Karena saya ini menantu cucunya Kiai Haji Usman Arif. Ya, saya ini menantu cucu dari Kiai Haji Usman Arif, anak apona dari Haji Pak Umar Usman, anak Macoana. Ya, jadi anak bungkona Pak Umar. Itulah istri saya sekaligus murid saya, santri saya di pesantren. Jamaah yang saya hormati, jadi masih cuma begitulah karena kesibukan di kota. Kita juga pegawai, kita juga mengajar di pesantren, sehingga jarang sekali ke Segiri. Padahal saya merindukan sekali selalu mau ke Segiri. Ya, betul ku bisa dibutin paru kolegi lagi ke rumah Riawai. Segiri yang Buni, Pulau Salo. Ya, tim paru ka kalau dia nang kari mundri. Sibuk. Yang atas. Jadi kung kakak cuma menyautos nyawa aku kulori sapawani ngerosedi sapo keluarga. Saya senang sekali. Ya, tapi atau minum masjid kung katopak ko tapi ja aja nasi masjid itu karena gara-gara begini. Loki tinggi. Ya. Jamaah atas saya hormati. Nah, selanjutnya kematian itu wajib bagi kita ini yang hidup. Ya, degagal lalu lepuk boleh mati. Bayar mati ngede kita situasi dan kondisi nak kena maiga matoa pi na pamati ya dengan malolo. Sehat ya dengan malasa. Tidak ada begitu. Pokoknya kita ini tidak ada, jangan merasa aman dari kematian. Ayat tamak kada sehat muka sedih. Ayat tamak kada malolo muka sedih. Ayat tamak kada ya saya kurasa kuat di. Ya. Jangan jamaah taziah dihormati karena ya rahmatingnya denak kita kuna rafin watun aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyidah. Di mana saja kalian berada, kematian akan datang menjemput sekalipun kamu berada dalam gedung yang kokoh kuat. Kita mau berusaha untuk bersembunyi menghindari kematian. Kematian itu akan mendatangi kita. Karena itu kita tidak pernah bisa merasa aman dari kematian. Ya, yang saya hormati. Ada sahabat saya di kota jam 9 pagi memandikan jenazah. Jam 11 eta selengir keluargana purena cemme. Nasabah terdengar ki kabar mati ru cemme ini dendra anak keluarga. Wah, lisiri bolana nasasa pakaian na purena Fatimah cemme to mati, sementara nasasai majapa kasiana. Dari mendre di bolai lew. Ya tona na lawang. Di fadangi keluarga na purena cemme kada mati itu cemme ini dendre keluarga. Ya kurang-kurang percaya kajana percaya kiha. Ya percaya ki nasabah. Ya ramatenge akan datang kepada siapa saja ini nak kita ke malolo mufatai matua yari ga malasa yari ga nasihat. Pokoknya karena itu jamaah taziah kita tidak pernah mau bisa merasa aman dari kematian, maka dia gagal untuk mempersiapkan diri dari kematian. Kadang orang sibuk mengurusi dunia itu tidak salah, tapi jangan lupa mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ya, karena masapa kirlebona lino tahu untuk akhirat itu dipakai beribadah dari Allah Ta'ala. Ya, kita tidak boleh berpangku tangan, tidak mencari nafkah. Kita harus mencari nafkah karena untuk tujuan ibadah. Tapi jangan sampai kita sibuk mengurusi dunia lalu lupa beribadah kepada Allah. Telah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
Wahai orang-orang yang beriman, aja lalu nanaya pada nasabari pada sibuk mengurus orang paramu sibuk ngurusi anak-anakmu, gang kamal lufainna papole pasampajan anzikrillah, yaitu salat. Ya. Nasabani gini cuma pugal go require dia naga bahasa taurugina. Paulaika humul khasirun. Rugi, kenapa? Karena dia telah membanting tulang peras keringat, keluar pagi pulang malam hanya mencari 4 jari-jari saja. Ya, ia tulinoe 4 jari-jari. Ia ni sese tawe. Kadang 4 jari-jari ya papete hubungan silaturahimnya. Masasa, masa posisi masih lesur. Gara-gara 4 jari-jari. Ya, agar 4 jari-jari. Coba letakkan 4 jari-jari ini di leher di sini. Ya. Ini ukurannya leher. Ukurannya longge. 4 jari-jari. Ia kumakasimu fi anu dirandre mola koe. Akasimu fi dinoe. Engkau fang ke na doye. Engkau fang ke na ulange. Marandu fi mitai warang parange. Dari kumakasimu fi matama koe. Ya. Tapi kumafai ni anu riandre anu rinungi mola koy apalagi matola ni wale sorang wala wanna kilo-kilo di sedega dega gunana. Dia nomor nu. Wale sorang doina majuta-juta maratu juta gitu di sedega. Dia nomor nu narik kumajani koy. Ya. Disitulah baru kita sadar bahwa dunia betul-betul menipu. Masa dia angke nana. Karena itu jamaah tasya hormati, di situ baru sadar. Napa nih ngerang? Nih gini kita sibuk murus kilina, murus karena anak karena pas dia bukong lari mengolong lari pong Allah Taala, rugi mana selesai. Nah sebab itu semua menipu. Ya. Bagian nami harta yang telah kita kumpulkan, bagiannya ahli waris. Manumu kumade cemui di mundri anak sadarmu. Kalau masyasamu jamaah tasya hormati, mereka tahu mati teman Tuhan anak-anak di mundi dah selesai orang perang. Dia agak sadar. Padahal dia telah memperebutkan sesuatu yang membinasakan orang tuanya. Jadi ketika seorang anak itu memperebutkan harta warisan, ya disebabkan karena salah bagi engkau menguat, ya dia nama deceng. Maka dia akan mendapatkan anak tersebut mendapatkan 3 dosa besar. Lalu dosa dapat boleh tahu orang yang memperebutkan harta warisan. Ya, nomor sedi merampok harta saudaranya. Bah, ini adalah perampok yang paling jahat. Memperebutkan harta warisan itu perampok yang paling jahat. Kenapa? Kalau perampok biasa-biasa war hartana tinala, na MP bola. Tapi kalau harta warisan, hartana anak-anak paneki dialah dirampas. Ya, mau magai gani pada anak sedih tahu jamaah tasya. Mau ulam mendre umrah, mau tahu mendre haji. Tapi kata ulama kita, mereka memperebutkan harta warisan, mereka adalah penghuni neraka yang berjalan di muka bumi. Ilo kana semita penghuni neraka berjalan di muka bumi. Iya puang, kegae harus memperebutkan harta warisan. Ya. Kenapa bisa begitu? Engkau harta usahakan orang tuanya waktunya masih hidup. Tapi salih bagina. Yang dia turun. Orang tuanya juga tersiksa. Itu dosa kedua. Ketika anak memperebutkan harta warisan, orang tuanya yang tersiksa dalam kubur. Ya, yang ketiga putus hubungan silaturahim. Ya namu ala hartana selesarmu. Kedua pula mau pabotin dia dan kana obi. Magai. Nah, ali hartana selesar. Putus hubungan silaturahim. Jamaah tasya hormat. Karena itu sadarlah kita ini. Ya bahwa apa yang kita cari, apa yang kita perebutkan ternyata hanya dunia yang ukurannya hanya 4 jari-jari saja. Ya,
Kita tidak dilarang berusaha, bahkan wajib berusaha. Agama melarang kita bermalas-malasan. Jamaah takziah yang saya hormati. Ya, nah sekarang selanjutnya kematian kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Gembirakan orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang manakala timpa musibah mereka membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa yang kembali kepada Allah? Kita ini milik Allah. Apa yang kembali kepada Allah? Ya. Kita ini terdiri dari dua tubuh. Bapak-bapak yang saya hormati, masyawarun madece di pohana, katubu kasaran, katubu halusu. Tubuh halusu tatu mak kita, tubuh halusu tatu barang kalinga. Tubuh halusu itu bicara, tubuh halusu itu mak kada-ada. Tubuh halusu itu merasakan. Ya, ia jasmaniye oleh ritanai. Ya, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia berasal dari saripati yang berasal dari tanah. Yaitu buka saratar. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati yang berasal dari tanah itu menjadi nutfah yang kami simpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Rahim itu adalah tempat yang kokoh, parimananda indota. Disitulah bersemi bibit kita itu yang berasal dari nutfah. Nutfah itu mohon maaf mani. Ya, berasal dari makanan yang kita makan yang ada di muka bumi ini. Boleh di balai bolue, boleh di dagingnya, boleh di kajue, boleh di inandrik. Yang mana menjadi saripati, ya akhirnya menjadi nutfah yang disimpan oleh Allah dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Jadi kokoh sekali. Kenapa dikatakan kokoh? Karena apapun yang dimakan ibu tak ketika kita dikandung, ya tarasika, lombok kita tidak pernah terkontaminasi ada di dalam, betul-betul terlindungi. Dia gak tahu betul dari jajian di mana membuat terasi karena mana nak suka makan terasi. Tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi. Begitu kokohnya itu, fi qararin makin, disimpan dalam tempat yang kokoh, kuat rahimnya seorang ibu. Dan hanya ibu yang memiliki rahim. Ya, kalau laki-laki namanya saja Abdul Rahim. Tapi tidak ada rahimnya kalau laki-laki. Ya, ibu-ibu saja yang punya rahim diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahim. Jamaah tasya hormati. Kemudian summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Ya. Nutfah yang ada di tempat yang kokoh kuat rahim itu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya menjadi alaqah. Alaqah itu sesuatu yang menempel. Andre Guruta tafsir kangi darah. Ya, jadi dari nutfah menjadi darah. Ya. Jadi Allah menciptakan bukan proses alami. Akuasan narufung Allah Subhanahu wa taala nafancahi itu buka syarat ya jamaah taziah hormati. Ya. Jadi Allah menciptakan dari mani menjadi darah. Bukan perubahan secara alami. Ya. Tidak mungkin, mustahil terjadi perubahan mani menjadi darah. Tapi Allah yang menciptakan, apalagi pada memang di Allah Ta'ala. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan mani menjadi segumpal darah. Ya, jadi segumpal darah. Tidak ada terjadi di alam ini begitu saja secara alami. Ya. Jangan dibayangkan. Tidak ada itu jamaah tasya hormat. Ya.
Nafancaji mana pong Allah Subhanahu wa taala. Degaga kedo degaga mekor ya lange. Termasuk perubahan dari mani menjadi darah, dari darah menjadi daging, dari daging menjadi tulang, kemudian dibungkus dengan daging. Pong Allah Subhanahu wa taala semua adalah yang menciptakan itu. Karena di kalangan orang-orang ateis yang anti Tuhan, agak naseng, ya rasa perubahan jasmani yang ada di dalam rahim ibu itu secara alami. Tidak. Al-Quran membantah itu. Ya. Tidak terjadi perubahan itu tanpa campur tangan Allah Subhanahu. Allah lah yang menciptakan. Kalau kamu mengatakan secara alami, ya, dalangi contoh. Kue lagi mak kamu baju, lagi mak kamu baju pakaian. Ya. Simpanglah kapas di atas meja, taruh ki apa dasarna meja ni si karu. Ya. Napat tajing ni menjadi benang, menjadi kain. Taruh ni koro. Kalau terjadi secara alami. Begitu juga perumpamaannya perubahan dari darah menjadi daging. Ya. Ini kapas tidak akan menjadi benang tanpa dipintal. Ya. Kemudian benang tidak akan menjadi kain kalau tidak ditenung. Dan semua adalah pekerjaan manusia. Ya. Kalau itu terjadi secara alami, tidak mungkin sampai hari kiamat kapas tetap kapas. Tidak akan pernah berubah menjadi benang, apalagi menjadi kain. Maka begitu juga proses terjadinya jasmani kita dalam rahimnya ibu. Ya. Allah ciptakan kita dari mana menjadi darah, dari darah menjadi daging, dari daging menjadi tulang. Jadi yang mau tu naseng korange, naseng puatan na korang marajai. Ya, tulang itu tercipta dari daging. Ya. Bisa keras. Ya. Bagaimana mungkin dari daging yang lembek, yang serbuk bisa menjadi keras? Nah, manusia saja bisa merubah itu. Contohnya, ya, semeng itu kan serbuk, bisa menjadi keras, bisa menjadi tiang beton. Kalau manusia saja bisa merubah yang lembek, yang serbuk menjadi keras, apalagi fong Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas kekuasaannya tidak terbatas. Karena itu jamaah tasya saudara, itu proses perubahan terciptanya jasmani kita. Nanti berumur 4 bulan 10 hari dalam peribu, barulah ditiupkan roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan roh ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam jasadnya Adam, di dalam jasadnya anak cucu Adam, kita semua. Maka disitulah kehidupan yang pertama. Ya ini yang berasal dari Allah. Penglihatan kita berasal dari Allah. Ya. Pendengaran kita berasal dari zat yang maha mendengar. Kita bisa mendengar karena ada zat yang maha mendengar. Kita bisa melihat karena dikasih melihat. Nafas kita ki uang masarwa kita. Kita hidup karena ada zat yang maha hidup yang menghidupkan kita. Jadi hidup kita ini berasal dari zat yang maha hidup. Ya. Pendengaran kita ini berasal dari zat yang maha mendengar. Ya. Penglihatan kita ini berasal dari zat yang maha melihat. Pengetahuan kita ini berasal dari zat yang maha mengetahui. Semua sifat-sifat itu. Karena Bapak-Bapak yang hormati, fitu sifat nafuang Allah Subhanahu wa taala nafatalle ridi rufatawe. Yamatu narekuna cabu ni fong Allah Subhanahu wa taala fitu sifat angkari wa takaleta. Sifat nafuang wa taala nafatalle wa takaleta yanar makna inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini adalah milik Allah. Karena kita tak lisuni lao difunai kita. Zat yang maha melihat. Penglihatan kita ini kembali kepada zat yang maha melihat. Pendengaran kita ini kembali kepada zat yang maha mendengar. Ilmu kita, kudrat kita, irada kita, ya, kalam kita, semuanya kembali kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fitu sifatna. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Sesungguhnya hidup saya ini adalah
berasal dari hidup Allah, kembali kepada Allah. Pendengaran kita ini berasal dari Zat yang Maha mendengar, kembali kepada Zat yang Maha mendengar. Penglihatan kita ini berasal dari Zat yang Maha melihat, kembali kepada Zat yang Maha melihat. Inilah makna nasihat degeruta, inna lillahi. Sedangkan jasmanita kembali ke tanah. Lisifahimul lori tanah. Ya. Jadi dari mana kemana kembalinya roh kita setelah kita kembali ke rahmatullah? Lisifahimul lori Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemiliknya. Cuma tanggapan Allah tergantung dari amal yang pernah kita lakukan sewaktu masih hidup. Ya, itulah sehingga maka dikatakan dalam Al-Qur'an marajai, tabarakalladzi biadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal maut. Ya, yang telah menciptakan mati. Ya, alladzi khalaqal maut wal hayata, dan hidup liyabluwakum sebagai ujian bagi kalian. Siapa di antara kalian paling baik amalnya? Ya, bagaimana sikap kita, nasib kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung oleh amalata. Ya, jadi mati dan hidup ini adalah ujian naringi pun Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh salah boleh diduai. Ya, dan oleh salah boleh diduai. Karena itu nasurotoki pun Allah Subhanahu wa taala nana korang marajai. Ya. Untuk bersabar dan bersyukur. Ya. Karena hidup ini adalah ujian, mati dan hidup adalah ujian, maka sikap kita di dalam menghadapi ujian adalah sabar dan syukur. Kaya itu ujian. Jangan dikira bukan ujian. Narengi dalil puatala ujian. Narengi kesehatan puatala ujian. Ya. Narengi kemiskinan, narengi penyakit puatala ujian mana? Kita tidak bisa lepas dari ujian. Apakah ujian itu menyenangkan di hati? Atau tidak menyenangkan di hati? Yang jelasnya semuanya ujian. Dan kedua ujian itu, baik ujian yang menyenangkan di hati maupun ujian yang tidak berkenan di hati, harus dibarengi, diikuti dengan sikap sabar dan syukur. Dari ujian naringi pun Allah Ta'ala yang menyenangkan hati, naringi dalil, naringi kesehatan. Maka sikap kita adalah bersyukur. Ya. Tapi ketika kita dihadapkan kepada ujian yang kurang menyenangkan di hati, maka sikap kita adalah bersabar. Ya, sabari syakur. Jadi sabar dan bersyukur. Jamaah tasbih yang saya hormati. Ya, kita diberikan nikmat hidup oleh Allah. Ujian yang menyenangkan di hati, pakai beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbanyak berzikir. Jangan sampai kita disibukkan, dilalaikan oleh kesibukan mengurus harta. Ya. Sekali lagi jamaah tasbih, kita tidak dilarang berusaha, tapi semua hasil usaha itu dipakai untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan yang fardu, menunaikan yang sunat. Ya. Difahole fardu, difahole sunnah. Sampai nanti dan kita wajib melakukan istiqamah. Istiqamah di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah modal utama, Pak. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Istiqamah adalah modal yang sangat utama dan menjalani kehidupan di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, ya, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian istiqamah di dalam pendiriannya. Sekali mengatakan la ilaha illallah, ya la ilaha illallah sampai mati, sampai kembali ke rahmatullah. Ya. Istiqamah, summa istaqamu. Istiqamah di dalam menjaga perintah Allah terus menerus. Ya. Istiqamah di dalam menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ya. Istiqamah. Ya. Maka bagaimana orang yang istiqamah? Dari kumailo ni matu mate tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Turunlah malaikat. Agana jamu malaikat. Nahibur ke malaikat.
Bukan main itu kudolo kita saya sakaratul maut Pak. Jamaah taziah sarmat. Imamul Ghazali na rampil na kita na. Nakay kisana Nabi Ibrahim sebuah Nabi Musa alaihissalam. Magkadai po ang Allah subhanahu wa ta'ala riwatun na pura dicabu nyawana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, kamu adalah halilku, kekasihku. Mailo ka tanayku. Maaga rasana mo felet dingir dasi sakaratul maut. Nasabay ko adalah kekasihku Ibrahim. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu apa yang ditanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, menanyakan kepada Ibrahim supaya menjadi pelajaran bagi kita semua ini, karena semua kita ini pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Ya. Maka difungkan Allah Ta'ala di Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim, bagaimana rasanya menghadapi sakaratul maut? Maka Nabi Ibrahim ifuang, pada sedikit aku manu dongi-dongi becu, burung-burung dongi, ya, burung-burung kecil. Seperti itu ya Allah. Saya dimasukkan ke dalam panci yang berisi minyak yang mendidih. Kemudian saya digoreng dalam keadaan hidup. Akor fedina narik ke lima sarang nyawa atas bawah tuta. Papade buru manu dongi disanggar tutu. Apa kor fali gambaran nak ke masarang nyawa atas bawah tuta. Ini Nabi Ibrahim ditanya sebagaimana dikutip oleh Imamul Ghazali di dalam kitab. Maka difungkan Allah Ta'ala, padahal Ibrahim, saya sudah perintahkan malaikat untuk meringankan seringan-ringannya kematianmu. Ya. Saya telah perintahkan kepada malaikat untuk mencabut nyawamu dengan seringan-ringannya, supaya kamu tidak merasakan namanya sakaratul maut. Ya. Tapi begitu ringan-ringannya kamu itu dimatikan, dicabut nyawamu, rasanya seperti burung pipit yang digoreng, dimasukkan ke dalam panci yang mendidih, berisi minyak yang mendidih, lalu digoreng dalam keadaan hidup. Jamaah taziah yang saya hormati. Ya. Kemudian itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang disebut sebagai halimnya pun Allah Ta'ala, merasakan sakaratul maut seperti itu. Kemudian ditanya lagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, oh Musa, kamu adalah kalimullah. Ya, sifat bicara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku telah mendengar suaramu. Berikanlah aku kesempatan untuk melihat kepada wajahmu yang mulia ya Allah. Maka dia berkata, lantarani, kamu tidak akan bisa melihat wajahku Musa. Ya. Jadi sifat bicara Allah Ta'ala sifat Nabi Musa alaihissalam, sehingga disebut sebagai kalimullah. Lalu ditanya ketika menghadapi sakaratul maut, mungkin barangkali maringang amatin Nabi Musa. Ditanya Nabi Musa, Musa, bagaimana rasanya ketika menghadapi sakaratul maut? Maka Nabi Musa efuang, pada itu besi furai ritunu. Itu fandri besi mabuki bingku, mabuki bangkung, bikin pisau dari besi. Besinya dulu dibakar sampai membara, tidak kelihatan besinya. Biasa kita besi nari fandri besi dari kunatuni besi. Tanya besi rita barafi man. Maka Nabi Musa alaihissalam seperti itu ya Allah. Besi yang membara diletakkan di ujung kaki saya lalu ditarik sampai ke kepala. Fedi pahari waktu na dulu dia sehingga mating. Ya, wah, yang nak kadana Umar bin Khattab ajar riolo nama ega taliwa-liwa cawamu narik kode papura moloi daseng sakaratul maut. Ya, ajar na taliwa-liwa bacamu, ajar taliwa-liwa cawamu narik kode moloi sakaratul maut. Nabi Ibrahim alaihissalam pada nasding paperedina. Burung dongi-dongi, manu dongi-dongi disanggar dalam keadaan hidup. Nabi Musa paparena seding
di Valeso besi ngabara riajena napa di rendre letur luna dua tunda menu wastra nyawana si bawah tubuhna. Ya, jadi makanya Umar bin Khattab jangan dulu terlalu banyak ketawa sebelum kamu melewati sakaratul maut. Ya, jamaah tasya yang saya hormati, sekaliber Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam begitu pedihnya menghadapi sakaratul maut, bagaimana lagi dengan kita ini yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti doloi. Kudi ngerangir Nabi Ibrahim sama Nabi Musa. Wih. Pedih na doloi dah setengah mati. Tapi untuk umat Rasulullah SAW, engkau berita mapakar nur nufolir fuang Allah Ta'ala. Aga ia naro dendero. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqamah ya nafafuli farintana fung Allah Subhanahu wa taala. Na diniri na pasangkangi fung Allah Subhanahu wa taala. Na jagai hubungan na fung wa taala apasewan na lori fung Allah Subhanahu wa taala. Apijapun na lori Nabi sallallahu alaihi wasallam sibawa fung Allah taala. Terus menerus sampai menghadapi sakaratul maut. Turun malaikat memberikan berita gembira. Bergembiralah. Jangan kamu bersedih. Jangan kamu takut. Wala tahafu. Jangan kalian takut. Takut. Nasabayar ini jamaah tasya hormati. Nasa andri guruta Tuhan ditata berdasarkan penafsiran Allah di ayat ini. Ya ideologi dia matenge. Tanya mi dia dirasakan. Tapi mi tahu toki mulai kroso. Agak di jama dia lekubur. Ya. Fakutanana malaikat mungkar nakir. Fitnah yang ada di dalam kubur. Azab yang ada dalam kubur. Kemudian kita mengingat lagi membandingkan antara kebaikan dan keburukan. Dan pengamuka dosa-dosaku puang Allah Subhanahu wa taala. Nah tarima muka amalan-amalanku puang Allah Subhanahu wa taala. Nailo na manggolo lori fuaku mitau ki muloi. Jadi bukan hanya pedihnya sakaratul maut, tetapi rasa takut menghadapi perkara akhirat. Itu juga yang kita alami ketika kita menghadapi sakaratul maut. Ditambah juga bersedih. Masih nyawa tamagai, malah disalai keluarga ta. Anak tak kasih. Dia pakai ke Faisal, dia pakai ke Farafi. Ya. Ya. Lakai, nengerangi bene na malolo mufa. Kefata pulo mesona watina nang lakai na bainina. Ya. Bainina nengerangi lakai na. Aja kamang napaga si minggu mate. Pambainnya si lakai ko dimun. Anak-anak siapa yang ngatur? Harta benda siapa yang ngurus semua itu? Itu semua yang dipikirkan. Jadi keadaan yang dihadapi orang sakaratul maut pertama adalah pedihnya sakaratul maut. Yang kedua, takut menghadapi perkara akhirat. Yang ketiga, sedih meninggalkan urusan dunia. Dalam kondisi yang seperti ini, tiba-tiba engkau malakul maut. La tahafu wa la tahzan. Jangan kamu takut menghadapi perkara akhirat. Jangan aja. Ya, wala tahzanu, jangan kamu bersedih meninggalkan urusan dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi bergembiralah itu ya tugare to sakaratul maut oleh di umat Nabi sallallahu yang istiqamah di fitani surga. Dia mayanda di fitani surga. Orang yang istiqamah nasepung Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat memberikan kabar gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira dengan surga itu surga. Diwetut tanah fitani pong Allah Ta'ala surga si bawah papinya mana de nagaga dirasakan pedih ada sehingga mating de nagaga rasa tahu diserahkan mana-mana lor pong Allah Subhanahu wa taala. Begitu gembiranya kita itu diperlihatkan surga dan kenikmatannya. Jadi surga dan kenikmatannya ini menghapus rasa takut, menghapus rasa sedih, menghapus rasa pedihnya sakaratul maut. Ya.
dikalahkan oleh nikmat surga dan kenikmatannya. Bagaimana tidak jamaah tasya hormati? Ya, naruhanita yang merasakan di situ. Kamaing renunta. Nabi Yusuf na bawan jamaah tasya yang saya hormati, dia gambaran. Bagi orang yang tidak, yang kurang yakin, ia gambaran Nabi Yusuf alaihissalam. Dilalana kurang merajai. Na ceritakan ni pun Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf, di watunna Nabi Yusuf alaihissalam buat kesalahan sebelum sebenarnya bukan dia yang bersalah, istri raja yang bersalah. Nah, kena fitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi bagaimanapun istri raja ini menyembunyikan Siti Zulaiha. Siti Zulaiha namanya. Ya, nasoburo jama-jamange gau-gau na. Akhirnya apa isengemutoi. Na isemana pa kampunge. Poli makun raya idega agar. Sedi kerajaan makun raya macarita. Agar na cerita Zulaiha bainena rajai. Magena pekero arunge bainena arunge. Nagodai Nabi Yusuf, nagodai Yusuf, nagodai pembantunya. Karena Nabi Yusuf dianggap sebagai pembantunya, pelayannya beri. Ya, dena nagaga angke naro bainena arunger. Masa budak nagoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Terdengar kabar digosip ye istri raja Zulaiha. Kadana cerita kita di kampung. Apa kore gau-gauna sesama buy acara di istana. Nafak kumpul mana rumah kunrei rumah cerita ender. Saya di kampung iga ceritai unda maning hadir di istana. Letu ge lalen di bolai. Ya Siti Zulaiha nafak kata di mana ni piso matarung. Gam piso. Ya kata di mana itu. Magai eloki makker lemo anu te aga elok suna. Bahan-bahan makanan untuk jamuan. Ya, jadi di tangan perempuan-perempuan itu diberikan pisau yang tajam-tajam untuk madawa-dawa. Yang kemarin itu, lava itu ubi-ubi. Ya, lasuna. Ya. Setelah pisau itu berada di tangan perempuan-perempuan itu, ini Zulaiha naobi di Nabi Yusuf. So, coba keluar di sini, perlihatkan dirimu kepada mereka. Ya. Perlihatkan diri kepada mereka yang Yusuf. Masuk Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu perempuan-perempuan itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia kata, kulna khasya lillah. Ya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Maha sempurna ciptaan Allah. Maha ada basyara. Tanya tahu ye. Ya. In hada malakun karim. Ini malaikat ini. Malaikat nasengnya. Ya, tanya tahu ye, malaikat ye. Ya. Sementara nak nikmati kegantengannya Nabi Yusuf, nak kere-kere viso jarin, nani nak sedih. Kencapa Nabi Yusuf alaihissalam. Tapana mi diita kuro di makun raya na, yar makun raya na kere viso jarin na dia nak sedih. Berarti jamaah tasya hormati. Ini perempuan baru Nabi Yusuf yang dilihat. Ya. Nabi Yusuf yang dilihat. Dia na sedingi jarina nafad darah-darah, na taruh viso. Jadi kegantengannya Nabi Yusuf mengalahkan rasa pedihnya diiris pisau. Ini baru Nabi Yusuf dilihat. Bagaimana lagi kita ini orang-orang yang beriman dari umat Rasulullah ke surga dan nafitanang ipong Allah Ta'ala. Nah kala rumah kundre dendra nak kerep pisau jarin. Kita juga tidak akan merasakan pedihnya sakaratul maut seperti yang dirasakan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Magai karena surga dan kenikmatannya mengalahkan rasa pedihnya sakaratul maut. Sebagaimana Nabi Yusuf dengan kegantengannya mengalahkan rasa pedihnya, rasa perihnya diiris pisau tangannya perempuan-perempuan. Mas matama pina Nabi Yusuf apa ni tamanin jarina, madara-dara manin. Agan asa Zulaiha, coba
Napa sepintas mita iko Nabi Yusuf. Namu keren ni jarimu dia mau sedih. Apalagi ya nasa sewenni kai laraweng wita Nabi Yusuf. Ya, dia kulit pergi godai. Wah, mau cerita kak. Magana coba iko piari Nabi Yusuf. Lebih bajingan apa kau anaya? Jamaah tasya yang saya hormati. Jadi apa itu banyak resepnya supaya tidak merasakan pedihnya sakaratul maut? Istiqamah. Sempajang utamanya sempajang. Nah sekarang istiqamah itu mudah, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa berlaku istiqamah? Nomor sedi, beko carata supaya istiqamah itu nomor sedi, yakini kiriolo janji nafung Allah Ta'ala. Yakini dulu janji Allah. Kita susah istiqamah kalau kita tidak kurang yakin dengan janji Allah Subhanahu. Karena keyakinan inilah yang memotivasi kita untuk beramal. Ya, ini yang pertama. Kiat agar kita bisa berlaku istiqamah. Yakini dulu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Nah, sabayar Allah Ta'ala patah balik-balik hati. Kita itu kan kadang semangat beribadah. Pada waktu yang lain, datang lagi kemalasan untuk beribadah. Kutus itu. Ya, karena itu berdoa kepada Allah sekurang-kurangnya kita selalu baca setiap selesai salat fardu itu la rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya, selalu berdoa. Ya. Jangan berjuang sendiri, berusaha sendiri untuk berlaku istiqamah tanpa berdoa. Nah, sabaya perkengingat kita ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selalu yakini janji Allah. Yang kedua,